Salam jumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Sugeng Haryadi. Lengkapnya itu ya, Dr. Sugeng Haryadi, SIMSI. Saya hari ini atau kali ini ditugasi oleh tim untuk masuk di minggu keempat. Ya, ini foto saya. Nanti kalau ketemu saya, realnya ya semoga tidak lupa ya. Panggil saya Pak Sugeng begitu. Ruangan saya sama seperti Bu Made, Bu Min, dan Pak Endikus di EB11 di ruang jurusan Ilmu Ekonomi. Ya. Kali ini kita akan masuk atau sudah masuk di bagian kedua dari buku Kisper and Oster. Judulnya adalah The Market System Choices Made by Household and Firms, yaitu sistem pasar, yaitu pilihan-pilihan yang dibuat oleh rumah tangga dan perusahaan. Jadi buku ini sudah saudara lewati bab pertamanya, yaitu introduction. Jadi yang sampai Pak Hendrikus kemarin itu sebenarnya masih introduction. Nah, pertemuan kali ini sudah mulai masuk ke inti atau ke isi dari buku ya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Bu Made di pertemuan pertama tentang circular flow. Harus melingkar dari dua pelaku ekonomi utama yang kita bicarakan di buku Kisper and Oster selain pemerintah ya. Jadi dalam ekonomi itu pelaku utamanya itu rumah tangga, household, dan firms. Ya, mereka berinteraksi di pasar output dan pasar input. Jadi yang atas itu pasar output, ini pasar input. Hari ini kita akan bicarakan ini rumah tangga ini. Rumah tangga itu di pasar output dia meminta barang. Seperti saudara. Kadang-kadang saya tuh meminta barang atau keluarga saudara meminta barang di pasar output. Beli beras, ya, mungkin beli bahkan internet, jasa ya, barang-barang yang lain ya, itu semua di pasar output diminta. Nah, untuk memenuhi semua permintaan saya ini kan butuh biaya ya, butuh uang, gampangnya begitu, maka saya harus kerja. Maka saya ada di pasar tenaga kerja menawarkan ya kemampuan saya apalah, kemampuan saya mengajar, maka saya jadi dosen di Ubaya formnya ya. Nah, kemudian saya dari uang yang saya terima itu sebagian saya simpan. Makanya ini nanti kita akan belajar di sini. Jadi ada yang harus dilakukan oleh rumah tangga itu adalah di pasar output dia meminta barang, di pasar input dia harus bekerja dan dia harus menabung. Ya, kira-kira hari ini kita bicarakan yang biru ini. Ya. Nah, makanya saya langsung skip aja. Ini asumsi-asumsinya ya. Nanti saudara pelajari bahwa buku ekonomi Kisper and Oster ini asumsinya adalah meyakini bahwa pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar yang terbaik. Nah, apa itu pasar persaingan sempurna? Nanti di pasar ya. Ya, pasar persaingan sempurna itu, nah ini adalah asumsinya, pasar persaingan sempurna itu. Asumsinya adalah baik penjual maupun pembeli itu memiliki informasi atau pengetahuan yang sama dan lengkap tentang kualitas, harga. Jadi kalau kita mau beli handphone, kita sudah tahu, oh handphone merek ini speknya seperti ini, harganya berapa. Penjual juga mengerti handphone merek ini speknya seperti apa, harganya berapa. Sehingga disebut perfect knowledge. Ini asumsi. Kemudian asumsi kedua, perfect competition. Bahwa banyak perusahaan yang menjual barang itu, yang menjual barang yang sedang kita bicarakan. Ya, banyak perusahaan dan mereka relatif kecil. Tidak bisa menguasai pasar. Itu asumsi yang kedua. Yang ketiga, barangnya sama. Jadi kalau kita beli barang yang sama, banyak penjualnya, dan kita maupun penjual maupun pembeli itu sama-sama memiliki pengetahuan. Nah, itu asumsinya ya. Maka kalau udah seperti itu, maka pasarnya akan bersaing. Ya, cepat, saudara harus belajar cepat ya, nangkep. Nah, nanti sambil diulang-ulang terus video ini, saudara bisa memahami lebih baik. Oke, kita masuk ke bab 6 yang harus kita bicarakan hari ini, yaitu perilaku rumah tangga dan pilihan konsumen
Dalam bahasa Inggrisnya household behavior and consumer choice. Ya. Oke. Gambarnya ini nih, banyak seringkali kan ada kita bertindak sebagai konsumen yang harus membeli barang ya. Nah, seperti apa? Apa sih yang menentukan perilaku mereka ini harus kita bicarakan hari ini ya, atau kali ini. Pilihan rumah tangga yang harus dibuat oleh setiap rumah tangga ya, atau setiap rumah tangga itu harus membuat 3 keputusan dasar yang tadi itu sudah saya sebutkan ya. Berapa banyak output yang diminta? Yang atas tadi ya di pasar output. Berapa beras, berapa susu, berapa gula ya, berapa untuk sayur mayur, berapa untuk beli mobil, berapa untuk beli motor, untuk beli rumah dan seterusnya. Berapa banyak output itu? Maka dia harus kerja seperti apa? Berapa banyak dia harus menghabiskan waktu untuk bekerja? Ya, kemudian kalau dia dapat uang, berapa dibelanjakan hari ini dan berapa untuk ditabung. Tadi sudah saya singgung ya. Nah, kita masuk ke apa sih yang menentukan permintaan rumah tangga terhadap barang dan jasa. Ya, yang pertama tentu saja kalau saya ambil contoh lah, kenapa saudara kuliah di Ubaya? Tentu saja pertimbangan utama, determinan itu faktor-faktor ya yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi saudara kuliah di Ubaya pasti bisa diduga ya, itu adalah berapa biaya kuliah di Ubaya, yaitu harga produk. Ya, yang kedua adalah berapa pendapatan keluarga saudara, itu ya. Sehingga keluarga saudara bisa memperhitungkan, oh harga produknya ini masuk atau enggak, gitu ya. Kalau masuk ya dia ambil produk itu, ya. Atau kalau enggak pendapatan, akumulasi kekayaan, ya, akumulasi kekayaan rumah tangganya, wealth-nya. Ya, ini price, ini income, ini wealth, ya. Kemudian harga barang yang lain, berapa kuliah di kampus-kampus yang lain, ya. Oh, pasti ada yang lebih mahal dari Ubaya, ada yang lebih murah dari Ubaya. Ya. Itu yang bersaing, yang kompetitornya, kompetitifnya, kompetitif produknya. Tapi ada juga mungkin cost di sekitar Ubaya berapa kalau saudara bukan dari Ubaya. Itu yang komplementernya. Jadi kadang-kadang kita tidak cuma mempertimbangkan harga dari produk, tapi juga harga dari produk yang baik itu pesaing ataupun yang melengkapi. Kita nggak bisa kuliah di Ubaya kalau tinggal saudara tidak di Surabaya, harus pulang pergi kan nggak mungkin. Maka kos di sekitar Ubaya berapa? Itu mempengaruhi. Ya, mempengaruhi saudara mau kuliah di Ubaya apa enggak. Ini contoh di Ubaya loh ya. Nanti barangnya bisa macam-macam. Contohkan yang bisa diambil contoh. Kemudian selera, taste dan preferensi rumah tangga ini juga mempengaruhi permintaan rumah tangga. Ya. Kemudian harapan, ekspektasi ya tentang pendapatan papa saudara, pendapatan ya siapa yang membiayai kuliah saudara ya. Kemudian harapan atau ekspektasi perubahan kekayaan, barangkali nanti dapat warisan lah, dapat apa gitu ya, atau perubahan ekspektasi terhadap perubahan harga pada masa depan. Oh, kalau nggak ambil kuliah Ubaya sekarang, tahun depan pasti naik. Ya, ini akan mempengaruhi ini. Ya, nah inilah beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang itu meminta sebuah barang atau jasa. Saudara boleh praktekkan ini, buat analisis ini pada semua produk, saudara. Ya, yang real saja, yang kita sering alami ketika kita membeli sesuatu, apa betul ini yang menjadi pertimbangan. Ya. Nah, urut-urutannya bisa, yang paling utama ini nih harga nih. Tapi kadang-kadang harga nggak penting bagi orang yang sudah seleranya sudah itu gitu ya. Ya, kadang-kadang harga nggak penting kalau ternyata harapan saudara itu tinggi terhadap perubahan pendapatan kekayaan. Maka orang bisa membeli produk yang bagus. Misalkan gitu ya. Meskipun pendapatan yang sekarang belum cocok gitu ya, tapi dia punya ekspektasi. Ya, dia punya ekspektasi akan terjadi perubahan pendapatan atau kekayaan di masa yang akan datang, atau dia takut nanti harganya malah makin naik. Oke ya. Jadi ini saya
selalu ingin meyakinkan saudara bahwa belajar mikroekonomi ya atau ekonomika mikro itu real, bahwa yang kita bicarakan itu real, bukan cuma sekedar teori ya. Jadi kalau saudara menguasai teori mikro itu, saudara bisa membuat analisis. Kenapa sih produk A itu permintaannya naik? Kenapa produk B itu sekarang sudah nggak ada yang mau minta? Ya kira-kira ini. Ya saudara gunakan alat analisis 6 poin ini aja udah bisa jadi ekonom sudah. Cukup ya. Oke, berikutnya rumah tangga ketika memilih atau membeli barang di pasar output, ya, membeli barang di pasar output. Itu ada yang disebut memiliki batasan anggaran atau budget constraint. Ya. Jadi batasan anggaran atau budget constraint ini atau kendala anggaran lah, saya seringnya menyebut kendala anggaran atau batasan anggaran, itu dasarnya adalah berapa pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka batasan anggarannya semakin longgar kan gitu. Makin kaya dia, pendapatannya makin gede, maka batasan anggarannya makin longgar. Tapi kalau dia makin rendah penghasilannya, tentu saja batasan anggarannya akan semakin sempit. Ya, makanya kalau orang penghasilannya $1.000 ini di Amerika nih ya, maka dia punya pilihan bisa alternatif A, B, C, D. Kalau alternatif A itu cost-nya $400, untuk makan $250, pengeluaran yang lain $350, kalau dijumlah 1.000. Available ya, karena totalnya 1.000 pas sama uangnya. Alternatif B dia cari cost yang lebih mahal, tapi makanannya dia kurangi $50. Pengeluaran yang lain dikurangi $150, jumlahnya 1.000. Tersedia? Ya. Ya, B tersedia. Yang C, dia ingin kos yang lebih bagus lagi, ya. Atau dia ingin tinggal di tempat yang lebih bagus lagi, di apartemen misalkan. Tapi makanannya dia kurangi dari 250 jadi 150. Pengeluaran yang lain dia kurangi dari 350 jadi 150. Akhirnya pas 1.000. Tapi ketika dia memilih yang D, di mana kosnya itu harganya $1.000, habis uangnya. Padahal untuk makan dia hemat pun 100, pengeluaran yang lain dia hemat pun 100, maka 1.200 nggak bisa. Maka alternatifnya tinggal 3 ini, tinggal dia milih. Nah, ini yang disebut kendala anggaran. Nah, supaya dia bisa longgar, bisa masuk ke D ya, 1.000-nya harus tambah 200 sehingga dia bisa tinggal di tempat yang lebih baik ya, meskipun dia akan mengurangi makanan dan pengeluaran yang lain ya. Jadi inilah yang disebut choice set of or opportunity set. Jadi rangkaian opsi yang ditentukan dan dibatasi oleh batasan anggaran. Ini rangkaiannya 1, 2, 3. Bisa macam-macam sih nanti ya, ada di sela-selanya ini yang 500 ya. Nanti jumlahnya kalau kurang dari 1.000 gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Jadi tabungan itu nggak habis gitu ya. Oke, tapi setiap orang punya batasan anggaran tergantung dari berapa pendapatannya. Oke ya, lanjut. Nah, ini secara grafis itu digambarkan seperti ini. Misalkan ini dua barang atau jasa ya. Ini kebetulan jasa. Yang pertama adalah nonton jazz. Berapa per bulan? Ya, berapa kali per bulan? Itu yang kedua adalah pilihannya adalah buku ini ya. Itu makan restoran di restoran Thailand berapa bulan? Ya, kalau seluruhnya dipakai untuk makan di restoran Thailand, 1.000 itu dapat 10. Tapi kalau seluruh dipakai untuk nonton jazz dapat 20. Nah, kalau titik-titik ini disambungkan, ini yang disebut dengan budget constraint. Ya, maka kalau ada di daerah biru ini bisa, dia bisa milih di titik D, titik C, atau di dalam ini bisa. Karena masih ada di dalam batas anggarannya dia. Tapi kalau udah di titik E, nonton jazz 5 kali, makan di restoran Thailand 10 kali, nggak bisa ini. Ya, opportunity set-nya itu cuma ada di dalam yang biru ini. Karena yang ini namanya tidak teraih. Nggak bisa. 10 kali makan restoran Thailand itu sudah habis uangnya. Nggak bisa lagi nonton jazz 5 kali, nggak bisa. Atau dia nonton jazz 5 kali, ya dia kalau mau ya makan Thailandnya ya di sini gitu. Makan di restoran Thailand ya nggak bisa di sini.
Ya, ini sekedar untuk menunjukkan sebenarnya kita ingin menggambarkan satu kejadian. Ya. Makanya saudara ilmuwan itu cendekiawan. Jadi kalau memandang sesuatu itu dia langsung bisa menggambarkan masalahnya itu ya. Dengan cara ya ini seperti ini salah satu metode saja kita untuk memahami permasalahan ya. Oke, berikutnya adalah ini persamaannya nanti di saya skip ya, nanti diajar sama asisten. Saya ingin belajar konsepnya ya. Nah, kalau apa yang terjadi kalau makan di restoran itu harganya turun, misalkan 50% dapat diskon bulan itu, maka kalau uang kita sebelumnya habis pakai untuk makan di restoran Thailand 10 kali, sekarang bisa jadi 20 kali. Maka budget constraint-nya bisa bergeser ke kanan. Jadi dia bergeser. Ini yang ini tetap misalkan nonton jazz nggak berubah harganya. Berarti titiknya tetap, tapi yang berubah adalah makan di restoran Thailand. Maka bergeser ke sana. Tarik garis baru. Ini namanya new budget constraint. Jadi kalau ternyata makan di nonton jazz itu juga turun 50%, maka ini bergeser ke atas ini, maka budget constraint-nya bisa bergeser ke sini. Dua-duanya bergeser. Ya, atau kalau sebaliknya naik, nonton jazz naik, maka dapat separuhnya. Makan di restoran Thailand juga naik, dapat separuhnya, maka jadi kecil nih. Makanya kalau saudara lihat, kalau teman-teman buruh itu kalau demo, kenapa? Karena harga barang naik, sehingga dengan uang yang sama, budget constraint-nya itu makin ke sini nih. Maka cara satu-satunya cara ya harus I-nya dinaikkan income-nya. Supaya balik lagi minimal. Minimal bertahan di sini, supaya jumlahnya ini tetap 20 atau 10. Ya kalau harganya naik kan dia ke sini makin sedikit ya. Maka harus I-nya ditambah supaya kembali ke. Syukur kalau I-nya kecepatannya bertambahnya melebihi dari kenaikan harga kan gitu logikanya ya. Ya logikanya kan seperti itu. Oke, lanjut. Dasar dari pilihan itu apa? Kepuasan. Jadi gini saudara ya, hari ini kita akan bicarakan tentang perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen atau perilaku rumah tangga, ya kita perilaku rumah tangga itu dalam hal ini konsumen karena dia meminta barang ya. Itu apa sih tujuannya? Yaitu mencapai yang disebut utility, kepuasan. Kita sebagai konsumen itu masuk ke pasar atau mendatangi pasar atau toko ya, kita mau beli sesuatu itu tujuannya apa? Kepuasan ya. Kita ingin memuaskan kebutuhan kita ya. Nah, makanya pendekatan pertama, pendekatan utility ini ya, itu mengatakan bahwa kepuasan itu bisa diukur ya. Ya, kardinal bisa diukur itu. Makanya disebut ini banyak konsep yang perlu saudara pahami tentang utility atau kepuasan ini. Jadi kalau ada orang mengatakan utility berarti itu kepuasan. Kepuasan bisa diukur menurut teori utility yang kardinal ya. Bahwa kepuasan tambahan ada yang disebut marginal utility, yaitu kepuasan tambahan yang diperoleh dengan menambah konsumsi atau penggunaan satu unit lagi. Maksudnya gini, kalau saudara diberi minum segelas, saudara haus nih ya, terus ada orang memberi minuman segelas, ya, gelas pertama itu saudara diminta untuk kamu berapa tingkat kepuasannya, ya dari 0 sampai 10. Tentu saja karena kita habis lari, misalkan kita haus 10 kan gitu ya. Nah, terus dikasih gelas kedua kamu harus habiskan ya. Oke, berapa kepuasanmu? Ya, berapa tambahan kepuasan? Oh, masih 10, berarti tambahannya masih 10. Tambahan gelas ketiga, ya disuruh habiskan. Berapa kepuasannya? Nah, itu tambahan kepuasan ya. Ketika kita menambah konsumsi sebuah barang, berapa tambahan kepuasannya? Itu disebut marginal utility. Total utility itu berarti total kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa. Nah, kemudian ada yang disebut hukum tambahan utilitas yang semakin berkurang. Hukum tambahan utilitas yang makin berkurang. The law of diminishing marginal utility. Jadi semakin banyak tambahan satu barang yang dikonsumsi dalam periode tertentu, maka semakin sedikit kepuasannya. Jadi tambahan barang ke X nanti pada periode keberapa itu kepuasannya berkurang, tambahan kepuasannya. Itu
maka di situ disebut berlakunya hukum tambahan kepuasan yang semakin berkurang. Nah, jadi nih, ketika dia nambah, terus suatu saat nanti berhenti, ya total utility-nya. Ya, kalau ini disebut marginal utility-nya. Ya. Lihat nih, jadi ketika dia, saudara kalau ini contoh gambar, contoh tabelnya ya, kalau orang datang ke klub 1 kali seminggu, ya per minggu, itu kepuasannya 12. Kalau 2 kali seminggu, 22. Totalnya ya, kalau 3, 28. 4, 32. 5, 34. 6, 34. Jadi kalau ke klub itu seminggu sekali, itu tambahan kepuasannya 12. Kalau datang yang kedua dalam minggu yang sama, itu cuma 10. Datang ketiga itu 6. Datang keempat itu 4. Datang kelima itu 2, datang keenam itu 0. Ya. Jadi tambahan kedua itu sudah terjadi penurunan kepuasan. Tambahan kepuasannya sudah berkurang. Ya. Jadi ya jangan sering-sering ke klub. Ke klub itu ya 1 minggu sekali lah. Kalau saudara terlalu sering pasti berkurang tambahan kepuasannya. Logik kan, kita semua mengalami itu ya. Makanya disebut hukum Gosen ya, hukum bosen. Ya, makanya punya sepatu 1 sama punya sepatu 2 itu berbeda. Punya sepatu 1 itu orang diawet-awet, kalau punya sepatu 2 sudah berkurang kepuasannya. 3 apalagi, 4 apalagi ya. Makin banyak punya sepatu, maka kepuasan terhadap memiliki sepatu itu sudah berkurang. Itu adilnya Tuhan ya. Ya, adilnya Tuhan. Oke, lanjut. Ya, ini nanti diajarkan oleh asisten karena ini waktunya saya cuma batasi 30 menit aja lah ya. Oke. Ini adalah aturan memaksimumkan utility. Maksimum utility itu terjadi ketika tambahan kepuasan mengkonsumsi barang X dibagi dengan harga barang X sama dengan tambahan kepuasan memilih barang Y dibagi dengan barang Y untuk semua barang. Ya. Jadi kalau barangnya banyak, ini nanti sama dengan MUZ per PZ, sama dengan MUA per PA, sama dengan MUB per PB. Kalau banyak barang. Tapi ambillah satu lah ya. 1 MUX per PX sama dengan 1. Ya. Jadi kita mau membeli sebuah barang itu kalau tambahan kepuasan kita sama dengan harganya. Nah, ambil 1 lah ini ya, sama dengan 1 ya. Jadi ketika kita merasa bahwa tambahan kepuasan kita memiliki barang itu sama dengan harganya, maka kita puas. Ya, kita puas. Cara membacanya ini ya. Jadi kenapa kita membeli sebuah barang? Karena kita merasa tambahan kepuasan kita memiliki barang X itu sama dengan harganya. Jadi kalau tambahan kepuasan memiliki barang X itu lebih kecil daripada harganya, ya, itu berarti mahal barang itu. Sebaliknya kalau tambahan kepuasan memiliki barang X itu lebih besar daripada harganya, kita sebut itu murah. Ya, kita sebut itu murah. Jadi kenapa barang itu murah? Karena kita merasa tambahan kepuasan kita punya barang itu lebih tinggi daripada harganya. Dan itu subjektif, setiap orang berbeda. Makanya orang memandang sebuah barang itu ada yang murah, mahal, itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ada yang anggap itu mahal, ada yang anggap murah. Ini penjelasannya ya, sederhana banget. Ya, sederhana banget. Nah, ini ada diamond atau water paradox. Diamond itu jarang dipakai, tapi mahal. Air itu tiap hari dipakai, tapi murah. Ini yang disebut paradoks. Ya, air itu orang nggak bisa hidup tanpa air. Tiap hari harus dipakai, harus kita minum air, tapi harganya murah. Diamond orang nggak punya pun nggak mati gitu ya. Tapi kenapa kok mahal? Ini yang disebut paradoks diamond water, ya, paradoks berlian dan air. Ya, nanti saudara camkan kenapa kok jadi seperti itu ya. Nah, ini dari utility ini kita bisa menggambarkan kurva permintaan. Jadi ini harga meal, harga makanan, ini jumlah makanan Thailand yang kita makan. Semakin tinggi harga
makanan di restoran Thailand, semakin sedikit yang kita konsumsi, ini demand-nya. Semakin sedikit yang kita minta. Semakin rendah harga sebuah barang, semakin rendah harga makanan di restoran Thailand, maka yang diminta naik. Maka kurva permintaan bentuknya ini downward, ini slope-nya negatif. Ya. Jadi ini kalau harganya 40 yang diminta nggak ada, harganya turun 25 yang diminta 5. Harganya turun jadi 15 yang diminta naik jadi 10. Gratis makan 25 kali. Atau dibalik dari sini, kalau harganya pertama gratis 25, kemudian suruh bayar $15, ya makanya jadi 10 kali. Sekarang sekali makan bayar 25, makanya 5. Naik jadi 40, nggak makan. Ya, ini yang disebut kurva permintaan itu berasal dari marginal utility analysis. Jadi menganalisis marginal utility itu bisa menurunkan kurva permintaan. Oke ya. Ini nanti saudara pelajari sendiri, ini mudah, income dan substitution effect, bahwa setiap kali terjadi perubahan harga itu terjadi efek pendapatan dan efek substitusi. Jadi kalau harga barang itu turun, itu kita seakan-akan naik pendapatannya. Padahal enggak, ya. Padahal kita kan enggak ada kenaikan, misalkan saya dosen ubaya, enggak ada kenaikan gaji dari ubaya, tapi karena harga barang-barang turun, itu seakan-akan saya dapat tambahan pendapatan. Dan sebaliknya, kalau harga barang itu naik, seakan-akan saya itu berkurang pendapatannya. Itu namanya efek income. Kalau efek substitusi, kalau harga barang naik, saya akan cari gantinya. Kalau harga barang turun, saya akan memilih barang itu untuk menggantikan barang-barang yang selama ini saya konsumsi yang harganya tidak turun. Maka dia mensubstitusi. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke ya, ini contohnya. Lanjut. Pilihan sekarang itu tadi di pasar output, sekarang di pasar input. Pasar input yaitu saya bekerja di ubaya. Ya, karena saya butuh, rumah tangga saya itu butuh output. Ya, maka saya harus memenuhinya ya dari saya menjual apa yang saya punya sebagai input di perusahaan. Yaitu saya harus, apakah akan bekerja? Ya pasti ya, whether to work. Yes, kalau saya butuh output. Terus berapa banyak saya bekerja? Ya, itu saya tentukan. Oh, saya kalau pengeluaran rumah tangga saya sekian, saya harus lembur-lembur misalkan. Oh, saya nggak perlu, saya cukup kerja di ubaya, selesai. Jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan ya? What kind of job work? Nah, ini 3 keputusan yang harus dipilih oleh rumah tangga ketika dia harus memenuhi outputnya. Ya, intinya anggota rumah tangga harus memutuskan berapa banyak tenaga yang akan disuplai. Ini dipengaruhi oleh tersedianya pekerjaan apa, tingkat upahnya berapa, keterampilan yang dimilikinya apa. Ya, dia harus sesuaikan itu. Nah, maka sebenarnya orang bekerja itu ya dia kan dapat upah, tapi dia kehilangan leisure-nya. Yaitu jadi sebenarnya bekerja itu ya itu melakukan pertukaran antara upah yang dia terima. Kalau saya kerja itu saya dapat upah dari ubaya, tapi saya kehilangan leisure. Ya, waktu luang saya nggak bisa melaksanakan memenuhi hobi saya, gitu ya. Saya tidak bisa maupun nilai yang non pasar yang lain, misalkan nungguin anak saya tumbuh berkembang ya dan seterusnya ya. Saya nggak bisa masak gitu ya. Jadi tapi itu nggak apa, itu memang dipertimbangkan dalam ekonomi ya. Jadi ada trade off di situ. Nah, sebenarnya upah itu adalah harga dari kenyamanan. Ya. Jadi kita men-trade off kenyamanan kita dengan uang yang kita terima dari bekerja kita. Maka the wage rate is the price of leisure. Jadi tingkat upah itu adalah harga waktu senggang kita. Jadi semakin mahal, misalkan saya ini semakin tinggi posisinya ya, makanya direktur, orang-orang presiden itu kan waktu senggangnya mahal itu. Maka upahnya juga mahal. Jadi saudara bisa lihat kenapa orang bayarnya mahal kalau dia nilai senggangnya itu mahal. Ya. Oke, kurva penawaran tenaga kerja itu bentuknya seperti ini. Makin tinggi tingkat upah, maka yang ditawarkan makin banyak.
maka sebuah penawaran tenaga kerja itu ke sana nih. Ya. Tapi ya pada titik tertentu kalau dia ditawarkan upah yang lebih tinggi maka terjadi backward. Jadi, kalau saya ini sudah kerja di sini ya, sudah sebanyak ini ya 24 jam ya. Saya udah kerja 10 jam ya. Pak Sugeng mau nggak ngelembur? 1 jamnya saya naikkan upahnya. Oh nggak mau, saya akan berkurang malah. Ya, kalau pada ini yang disebut backward bending. Jadi pada titik tertentu, pada tingkat upah tertentu, maka orang akan mengurangi penawaran tenaga kerjanya. Ini disebut backward bending karena adanya efek pendapatan yang makin tinggi. Makanya orang makin tinggi kedudukannya itu mikirnya berulang kali kalau dia mau lembur sebenarnya gajinya lebih besar ya, tapi dia harus memikirkan terlalu mahal itu pengorbanannya ya. Udah kerja udah 20 jam, sisa 4 jam, 4 jamnya diminta gitu ya. Kayak pilot gitu ya, diminta. Nggak mau dia. Enggak. Tapi kalau orang terpaksa minum obat-obatan supaya dia nggak tidur, tapi nanti masa tuanya akan terasa. Ya, dia korbankan kesehatannya hari ini untuk mengejar upah yang lebih tinggi. Nah, makanya bentuk penawaran tenaga kerja itu bentuknya backward bending. Oke, ya. Nah, cuman ini ada contoh yang menarik. Google itu di tempat kerja Google, nanti saudara lihat di YouTube, itu tempat kerjanya itu justru menyenangkan gitu ya. Di sini nyantai gitu ya pekerjaan di Google itu. Ya. Jadi dengan menyediakan banyak layanan di tempat kerja Google itu justru akhirnya dipertanyakan apakah bekerja itu di Google itu bekerja atau seneng-seneng sih gitu. Kantinnya nyaman, boleh pakai baju bebas gitu ya. Yang penting justru karena Google memandang kalau orang itu dibebaskan itu jadi kreatif. Silakan saudara nanti lihat di Google ya, menarik, contoh yang menarik. Ya, oke. Kemudian di pasar input, kalau saya dapat penghasilan, saya harus memutuskan berapa yang saya konsumsi sekarang, present, dan berapa yang saya konsumsi untuk yang akan datang. Saya simpan di pasar modal keuangan. Jadi saya simpan di bank, saya belikan saham, saya belikan ini, atau saya konsumsikan semua. Saya nggak perlu nyimpan uang di bank, uang yang saya terima saya habiskan. Ya itu harus dibuat pilihannya ya, harus dibuat pilihannya. Selesai, saya kira itu ya. Jadi sudah 30 menit, lebih dikit ya. Saya kira itu kalau nanti ada pertanyaan boleh kita lanjutkan di media yang lain ya supaya ini tidak terlalu panjang. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Semoga suasana yang seperti ini tidak mengganggu semangat belajar saudara-saudara. Ini saya anggap saudara sudah tidak SMA lagi, bukan anak-anak, tapi saudara-saudara. Ini bedanya mahasiswa dengan siswa. Jadi saudara dianggap sudah dewasa yang bisa belajar secara mandiri. Ya dosen itu hanya memberikan bagian-bagian yang penting. Kalau nanti saudara ingin tahu lebih banyak, silakan dibaca sendiri. Nah, baru kemudian kalau sudah dapat pengetahuan, kemudian diskusikan dengan kakak kelas, dengan asisten atau dengan dosen. Ya pada kesempatan yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Sukses selalu. Ya.